Sorry ya. Nah, apa kabar kalian? Apa kabar? Apa kabar guys? Lag, sumpah lag. Kalau misalnya lag beneran bilang ya. Di hari sih emang nge-lag ya. Emang nge-lag ya. Jangan bandingkan.
vibes anak STM. Iya dah. Thank you, Karis. Udah yang bilang belum mandi, aku udah mandi. Kasti lagi.
Dari Kak Fatma, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku lagi pilek tahu. Udah berapa hari ya? 2 hari atau 3 hari gitu. Kayak aku lagi pilek. Kalau pilek tuh jadi susah tidur, kayak mau tidur tapi nggak bisa nafas, mampet hidungnya. Ya nggak sih? Nggak ada kegiatan, nggak ada kegiatan. Habis sih emang ada yang komen apa? Bahkan aku nggak baca, santai aja kali. Santai. Ini kita dengerin lagu apaan? Oh, yalah biasa aja, udah sering itu mah. Pak Cika jurusan apa? Aku jurusan bisnis manajemen. Kamu udah makan? Udah, tadi aku udah makan. Kalian udah pada makan belum? Sudah, bagus. Makan apa tadi? Tadi mama aku bikin apa ya? Jujur li, aku cuman makan doang soalnya tadi aku pagi, jujur ya, aku pagi tuh disuapin. Aku disuapin, terus aku tuh sambil main HP. Salam dari Palembang, salam balik. Jika mukanya mana nih? Emang kenapa muka aku? Kuliah nggak Cik? Kuliah lah, masa nggak kuliah? Cie yang mau ulta, iya makasih ya. Muka-muka baru bangun tidur. Enggak, seriusan, aku tuh tadi udah bangun jam 10. Terus kayak biasa aku main HP dulu kan sampai lama. Habis itu aku mandi. Habis mandi aku makan. Ya udah. Nggak tahu deh kenapa mukanya kayak bangun tidur. Yang penting aku udah mandi. Udah keramas juga maka. Tadi ngeringin rambut sekalian. Karena lagi pilek, nggak tahu. Aku tuh siang-siang pileknya nggak terlalu, tapi kalau malam tuh kayak langsung pilek aja udah gitu. Iya. Jika jaga kesehatan, iya makasih ya. Model rambutnya apa? Aku layer, cuman aku kan emang dari awal layer ya. Cuman ya karena aku rapihin aja, jadinya layernya lebih pendek. Gitu.
Rambutnya bagus, makasih. Tadi tuh aku mikirnya kayak, ya kayaknya nih rambut aku kependekan nih. Terus ternyata sepertinya biasa aja, nggak terlalu pendek banget. Aku lagi suka ini deh, lagu ini nih. Kemarin tuh dibawain pas anniversary teater. Kayak suka gitu kan. Terus abis itu harus mencapai 1000 penonton. Terus pas udah kita dapat setlist Ramonenya juga, lagunya juga lumayan susah gitu kan, lagu-lagu Ramone. Jadi kayak aku seneng banget sih Ramone dibawain lagi karena aku suka lagu-lagu Ramone gitu. Caca. Semua terhenti gara-gara pandemi. Iya, karena pandemi, cuman kita ambil positifnya dia dari semuanya. Pasti kan semua hal ada hal positifnya. Pastilah, nggak mungkin enggak. Ada positif, ada negatif. Masih inget Koreanya nggak, Cik? Masih dong, aku masih inget. Bahkan aku Sakagari pun kayaknya masih inget dikit-dikit deh, setlist Sakagari. Kayaknya ya. Positif COVID yang ada. Enggak lah, maksud aku semua hal pasti ada sisi positifnya. Mungkin dari pandemi sisi positifnya kayak kalian yang misalnya tadinya tuh kayak hektik banget kerjaannya, nggak bisa ketemu keluarga, terus selama pandemi jadi kayak bisa ngumpul bareng keluarga terus kan. Kayak semua hal tuh pasti ada positifnya, nggak mungkin enggak. Di balik semua itu tuh pasti ada positifnya. Kalian jadi bareng sama keluarga, family time atau apa gitu kan. Kayak kalian misalnya yang capek banget kayak sekolah gitu, kayak misalnya sekolah kalian jauh atau gimana, jadi belajar dari rumah. Terus juga apa ya, kayak jadi belajar cara menggunakan ini sih, kayak menggunakan laptop mungkin, karena kan laptop kan paling orang tuh anak-anak sekolah laptop buat presentasi atau apa. Sekarang kan bisa kayak jadi kayak lewat Zoom atau apa gitu loh. Pasti kan ada positifnya, nggak mungkin nggak ada. Kangen Zizoy nggak kangen. Tinggalkan saja Caca. Oh iya, tadi ada yang nanya kenapa t-shirtnya ada guguknya. Karena ya dari awal sih aku bilang aku suka guguk gitu. Karena apa ya, karena menurut aku mereka lucu banget, kayak tingkahnya mereka tuh lucu aja gitu semuanya. Lagi tidur kayak nge-lag lagi ya. Nge-lag lagi ya, masih nggak sih? Menjadi orang dewasa. Cek ngantuk tapi lagi kerja. Ya semangat deh, semangat ya, cuman bisa bilang semangat sih. Apa
Apa sih kecilin musik, ini udah kecil banget weh. Udah deh, matiin. Caca. Emang nggak boleh siul ya? Malah siul bukannya sholat. Astaga, aku Kristen guys. Nggak mungkin nggak ada yang tahu. Pasti kalian juga kalau misalnya baru-baru tahu JKT juga pasti kan cari biodata isi kata marah gitu. Pasti aku Kristen. Pasti lagi cincau yo dari Kak W. Thank you Kak W. Dulu aku kira kamu Islam. Tapi dulu tuh waktu aku SMP banyak sih yang bilang kayak gitu, kayak aku kan dulu SMP tuh dipanggil bule, aku nggak tahu kenapa gitu. Aku dibilang, "Le, gue pikir lo Islam." Soalnya kayak sekolah aku kan dulu pas SMP kan negeri. Terus pas sekolah aku SMP negeri tuh sebelum masuk kelas tuh kayak ada baca surat gitu ya kalian ya. Kayak baca Al-Qur'an gitu deh. Ya udah deh. Jadinya ini kayak aku nggak baca Al-Qur'annya kan. Terus kayak teman-teman aku baru tahu kayak, "Oh, gue pikir lo Islam, Le." Enggak, aku Kristen. Makanya aku baru tahu kayak kalau misalnya azan harus diam, terus kalau mau ke masjid atau musola tuh harus lepas sepatu atau lepas sendal. Itu tuh aku baru taunya pas SMP, karena aku tuh TK Kristen, SD juga Kristen, jadi kayak tiba-tiba aja nih, loh apa nih, kayak bingung aja gitu. Makanya aku baru tahu kalau itu kalau azan harus diam, terus kalau mau ke musola atau ke masjid itu harus lepas sepatu, alas kaki. Pasti ini nanti nge-lag lagi nih, yakin. Aku nggak ngerti HP aku kenapa begini, kenapa suka nge-lag. Jadi orang dewasa. Iya kan, bener kan pasti nge-lag. Ih, kalian tuh waktu kecil ada yang sama gak sih, kayak kalau misalnya kena panas terus mimisan? Kayaknya itu penyakit anak kecil deh, ya gak sih? Ini penyakit anak kecil yang pasti banget nih, mimisan, terus ingusan.
Kayak pasti anak kecil dulu tuh ingusan gak sih? Atau enggak ya? Nggak tahu sih. Nggak pernah. Aku tuh dulu nggak tahu ya kenapa ya. Aku SD tuh kayak kena panas. Itu tuh mimisan kayak ya mimisan gitu karena kayak panas banget. Nggak pernah mimisan. Kalian nggak pernah mimisan? Cincah. Cincah kalian nggak pernah mimisan. Sekalipun kalian nggak pernah mimisan. Nih ya, yang hal yang mungkin banyak orang udah pernah tapi aku belum pernah pingsan. Aku belum pernah pingsan sih. Aku pingsan belum pernah. Tapi kalau mimisan kayaknya aku mimisan ya pokoknya SD tuh sering lah. Kalau misalnya kena panas nih kayak misalnya lagi upacara gitu misalnya. Terus tiba-tiba mimisan kayak ya mimisan aja. Sering malah apaan pingsan sering. Sumpah aku nggak pernah pingsan sih. Aku kesurupan juga aku belum pernah. Jangan sampai kesurupan pingsan aku belum pernah. Aku lihat foto kamu pas kecil di FB. Iya pasti FB mamaku ya. Iya aku udah tahu kok. Udah ada semua muka aku waktu kecil. Bukannya kebalik pingsan gara-gara kepanasan. Tapi aku nggak pernah pingsan sih. Setahu aku ya aku nggak pernah pingsan. Paling tuh pernah lebih ke hampir. Tapi nggak tahu sih ini hampir pingsan atau bukan. Jadi kayak teater tapi kayak yang lagi pengap banget gitu mungkin ya. Lagi pengap banget terus kayak susah nafas gitu jadinya kayak gitu. Itu OTW pingsan nggak sih? Enggak ya, beda ya. Patah tulang pernah nggak? Nggak pernah. Aku nggak pernah pingsan. Jangan sampai, nggak mau. Untuknya buah-buahan. Sampai 19 tahun belum pernah mimisan. Aku kayaknya sudah melewati masa-masa itu mimisannya. Tipes aku udah pernah tipes. Dulu aku tuh lupa aku tipes tuh SD atau SMP ya. Pokoknya aku pernah deh tipes. Dan tipesnya itu barengan sama temen aku. Atau TK ya, aku lupa deh. Pokoknya aku waktu masih kecil itu tuh aku tipes bareng temen aku SD atau SMP. Pasti like lagi. Like kan, bener kan. Terus nah temen aku ini tipes juga. Ya udah akhirnya aku tuh sama dia tuh kayak dibawa ke rumah sakit bareng dulu. Kocak. Jadi mama aku sama mamanya dia tuh kayak ke rumah sakit bareng. Terus tipesnya juga bareng. Lupa itu tipes apa demam ya. Pokoknya aku pernah tipes. Terus cacar juga aku pernah cacar. Aku pernah cacar dulu. Waktu kecil juga itu aku cicir lagi. Aku cacar. Terus ya udah. Cacar tuh yang bintik-bintik kan ya? Iya ya. Cacar pokoknya aku pernah cacar. Terus aku pernah tipes pernah. Terus aku pernah, pokoknya aku belum pernah dirawat deh intinya gitu. Aku belum pernah dirawat. DBD enggak pernah. Aku nggak pernah dirawat sih. Muntah darah pernah nggak? Enggak. Ini kenapa ngomongin penyakit nih? Iya.
Ini dari sekeluarga aku yang pernah dirawat, yang nggak pernah dirawat cuman aku doang. Anak terakhir nggak pernah dirawat. Papaku dulu pernah, mamaku pernah. Mamaku yang melahirkan pasti dirawat ya nggak sih? Mamaku pernah, terus abang aku pernah, dua-duanya. Aku nggak pernah. Hidup anak bontot, hidup. Rumahnya dekat masjid, iya banget, deket banget. Kayak rumahku tuh dikelilingi 3 masjid, tapi nggak ya deket-deket banget, cuman kan masjid kan karena pakai toa ya, jadi kayak kedengaran. Jadi nih kayak rumahku, ini rumahku nih, di sini masjid, iya sini masjid, di sini masjid, terus di mana lagi ya, kayaknya di sininya juga masjid deh. Jadi kayak ya apa sih, merek apaan? Kangen Kitty nggak? Kangen. Tapi di rumahku juga, aku juga dikelilingi gereja gitu loh. Kayak nih, di rumah aku, di sananya gereja. Kan tadi kan sini masjid kan. Kalau ini kayak di sananya, kebalik, sana masjid, sini gereja. Terus di sini gereja, terus ada gereja lagi, kayak banyak sih. Banyak ya. Gundukan pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Gue takut salah masuk aja. Enggak dong, kan pasti kelihatan. Cantengan pernah nggak? Cantengan tuh yang kayak kukunya patah ya. Kayaknya kalau kuku patah itu hal yang terjadi sering sih. Lagi kan aku kan suka kuku panjang, jadi kayak kalau misalnya lagi kegiatan jaketnya kayak buru-buru gitu, set, jadi kayak kukunya tuh suka tek gitu loh, suka kayak patah. Bukan ya, cantengan bukan itu ya? Terus apa dong, lele? Pada manggil le semua. Apa tuh? Cantengan tuh kayak gimana? Kapalan pernah nggak? Nggak pernah. Kayak gimana tuh leh? Cantengan leh? Aduh leh. Nggak tahu, aku nggak tahu. Lele bule. Kuku nusuk nggak pernah. Yang ada nanahnya nggak pernah, nggak pernah, nggak pernah, nggak pernah sih. Sarewan pernah nggak? Ya pernah lah, nggak mungkin nggak. Kayaknya semua umat di Indonesia kayaknya pernah sariawan deh. Nggak mungkin nggak pernah. Terus takut, paling banget takut sama yang namanya batuk. Nggak tahu, aku takut banget batuk karena mama aku kan orang jajanan sembarangan. Aku tuh bener-bener nggak boleh namanya minum es sembarangan, makan kayak, jujur sebenarnya aku tuh nggak boleh sama mama aku tuh kayak makan cimol, apa sih yang jajan-jajanan gitu, pokoknya aku nggak boleh kan. Nah kalau misalnya aku batuk, bukan, kalau dulu tuh aku SD sekali makan kayak jajanan-jajanan gitu, kayak langsung ketahuan banget gitu loh. Balik sekolahnya tuh kayak langsung batuk, ngelek ya. Iya, jadi tuh aku kan emang bener-bener gak boleh sama mamaku jajan-jajanan begitu kan. Terus SD tuh aku kayak suka diajak teman aku kayak beli ini yuk gitu. Kayak ya udah boleh deh beli. Terus kalau udah selesai aku beli tuh kayak efeknya tuh langsung gitu, kayak langsung batuk, langsung kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak pasti mamaku langsung, "Jika tadi jajan apa?"
like ya. Aduh maaf banget Le, nggak tahu nih Le, parah. Apa aku end aja ya showroomnya ya? Bingung. Habis kok kayak sampai bingung ngomong, kayak nge-lag enggak gitu. Labil nih. Kamu maunya nge-lag atau enggak? Kalau nge-lag ngomong. Lancar. Bintitan pernah nggak? Pernah lah. Kayak dulu tuh aku kecil pernah bintitan, kayak mata aku kan kayak gatel, aku kucek terus tiba-tiba kayak besoknya tuh bengkak gitu kan. Besoknya bengkak. Terus abis bengkak ya udah jadinya kayak ya udah bintitan. Selesai. Kapalan pernah nggak? Kapalan tuh yang kayak yang kayak putih-putih gitu nggak sih? Kapalan. Bener kan? Bener. Nggak pernah sih aku. Pernah sakit mata nggak pernah. Aku kan matanya minus, jadi kalau misalnya pernah iritasi kayak misalnya keseringan pakai softland gitu kan, jadi kan kayak ya udah jadinya iritasi gitu, jadi kayak harus pakai kacamata terus. Deket lagi ulang tahun ya Le. Iya Le. Minus berapa tuh Le? Aku minus 175, yang kiri 125 gitu. Itulah anak kecil, itulah teman-teman, jangan suka main HP atau baca buku atau apapun itu dengan dekat. Aku tuh dulu tuh sering banget sebelum minus ya matanya ya, aku tuh main HP di kamar kayak lampunya tuh dimatiin gitu. Jadi kayak ya beginilah jadinya mata saya ya, kayak minus kanan minus 175, kiri 125. Pernah ngubah air menjadi anggur gak? Gila, itu mah Yesus. Tuhan Yesus pernah, kalau aku gak pernah. Minggu silinder gak? Enggak sih. Cik jari pernah bengkak karena basket gak? Lebih ke biru-biru sih, kayak biru-biru, kayak kan basket kan body gitu. Dulu tuh aku pernah turnamen basket antar gereja. Nah kebetulan basket putri gereja aku tuh badannya tinggi gitu kan, kayak tinggi terus lumayan berisi juga kan basket dari gereja aku gitu kan, basket putrinya. Tiba-tiba lawan sparringnya antar gerejanya tuh kayak gimana ngomongnya, kayak masih anak kecil gitu, Nah terus kita tuh kayak bingung gitu, ini kita beneran ngelawan mereka kayak kita kayak beneran nih ngelawan mereka gitu kan, karena bukan kayak masih anak kecil tapi emang anak kecil gitu loh, emang kayak emang anak kecil. Nah kebetulan di aku
basket gereja aku tuh yang anaknya tuh udah SMP kelas 3. Kayaknya nih lawan aku kayak SMP kelas 1 kayaknya ya, kayaknya nih. Ya udah, terus habis itu enggak, bukan body shaming, seriusan. Oh my god, seriusan. Nah, terus kita kayak bingung. Ini kita beneran lawan gitu. Karena jujur gereja basket putri aku tuh kalau ngebody tuh kayak langsung keras banget gitu loh. Gitu kan. Jadi kayak ya udah, kita jangan terlalu jangan terlalu ngebody banget ya, defense-nya biasa aja, gini kata coach aku. Ya udah main kayak maaf banget ya, tapi kayak gampang gitu. Maksudnya kayak temen aku tuh nge-shoot terus kayak langsung dapet gitu ke tangan kita, kayak ya udah kayak easy banget gitu. Ya ampun, parah banget. Menang gak? Ya menang dong, masa gak menang? Astaga, sombong banget nih, dasar leleh. Ya udah tuh, jadi kayak iya jangan terlalu ngebody ya, gini. Iya oke kak. Main nge-shoot, poin terus deh. Astaga, takut banget ih. Nah ya udah, sampai di mana kayak ini lawan kayak udah mulai nih kayak ngesikut temen aku gitu. Nah tiba-tiba kayak temen aku lupa gitu loh kalau misalnya kayak jangan terlalu ngebody banget gitu. Dia kayak langsung buk, terus itu anak kecil kayak jatuh. Aku nggak tahu, kayaknya kakinya, aku nggak tahu sih kakinya gimana. Pokoknya itu benar-benar parah banget. Dia jadinya kayak pokoknya parah banget deh kakinya. Pokoknya kakinya tuh kayak dia tuh kayak mental jauh gitu loh, kayak sampai keluar lapangan gitu. Emang sih agak mepet dari luar lapangan, cuman itu kayak mentalnya agak jauh gitu kan, kayak tek digituin kan. Terus kayak, woi jauh sekali bung. Jauh sekali, kayak mentalnya agak jauh gitu kan. Terus udah katanya. Ya udah, akhirnya basket aku menang. Yes girl, yes sir. Mainnya keras ya cik, parah. Tapi aku nggak tahu sih apa namanya, anak basket putri apa sih gereja aku tuh kayak badannya tuh kayak tinggi dan berisi gitu kan, kayak anak sehat banget gitu kan. Jadi kayak ya, tapi udah keren sih. Teman-teman aku sekarang udah jadi pebasket semua. Deh keren. Pernah ngebully bocil? Pernah dong, masa gak pernah? Pernah dong, masa gak pernah? Jujur kalian jangan sok suci. Kalian juga pernah kan pasti ngebully bocil kan? Pasti pernah lah, gak mungkin gak pernah. Aku tuh pernah. Dulu tuh tetanggaku ada bocil. Sebenarnya ini kalau diinget-inget ini parah banget sih. Kayak aku pengen meminta maaf, cuman dia udah keburu pindah rumah. Aku sama teman-teman rumah, kayak ada nih satu anak kecil, masih kecil kayaknya SD gitu sih. Nah posisinya aku SMP. Nggak pernah yang ngomong nggak pernah bohong deh, kayaknya bohong deh. Sering lale yang gini nih rutinitas yang gini nih baru best friend wede. Terus habis itu kayak pokoknya parah sih, udah pokoknya gitu deh. Aku minta maaf ya. Namanya juga anak-anak. SMP anak-anak apa anda. Jujur li pernah banget, iya kan? Kalian pasti pernah ngebully orang kan? Aku pernah dikerjain sama temen aku. Aku bener-bener pernah, aku gak tahu sih ini pernah aku ceritain atau enggak. Jadi aku pas SMP, hari dimana kita lagi belajar, yalah belajar di sekolah kan, belajar. Terus abis itu tas aku tuh suka kayak kebuka gitu loh, kayak kan ngambil buku
saat ngambil buku tasnya nggak aku sleting lagi nih. Terus pernah aku tuh dikerjain teman-teman aku kayak, ini kan udah mau detik-detik mau bel istirahat ya. Terus ada teman aku iseng masukin tempat pensil teman aku yang cewek, ini teman aku cowok nih, masukin tempat pensil teman aku yang cewek ke dalam tas aku, kayak dimasukin. Aku yang kayak ya nulis aja gitu kan, kayak ngerjain bla bla segala macem, ngerjain. Terus aku kayak tempat pensil gue ada yang lihat gak? Tempat pensil iya pasti nge-lag lagi. Lag lagi gak sih? Enggak apa-apa, aman. Cinca aman, cinca oyo, cinca. Lanjut le, oke, mantap le. Jadi pokoknya tuh si cowok itu masukin tempat pensil temen aku yang cewek ke dalam tas aku, yang dimana tas aku tuh nggak disleting, bener-bener nggak disleting kan, nggak ditutup. Terus kayak temen aku nyariin, siapa yang ngumpetin gini, awas aja gini. Pokoknya temen aku marah-marah gitu kan. Kebetulan kalau nggak salah temen aku tuh bendahara kayaknya ya, aku lupa, antara bendahara sama murid biasa aku lupa. Pokoknya dia berstatus murid lah ya, aku lupa. Terus habis itu kayak siapa, udah mau nangis banget, bener-bener udah mau nangis banget. Terus di situ ada guru aku juga kan lagi ngajar. Terus kayak, siapa yang ngumpetin tempat pensilnya ini, ngaku katanya. Enggak, bukan saya. Aku dengan pedenya, bukan gue dong, gue aja nggak ada megang tempat pensil loh dalam hati aku kan. Terus habis itu aku kayak, yaudah aku kayak, nggak ada pak, nggak ada, bener-bener nggak ada. Yaudah coba berdiri di depan gitu kan, di depan. Kamu yang cewek kan, suruh ini, coba kamu periksa tas temennya satu-satu. Diperiksa nih, diperiksa, ada di tas aku. Terus aku kayak, bukan aku pak, bukan aku. Terus habis itu aku bener-bener gak tahu siapa yang ngumpetin kan ya tempat pensilnya dia. Terus habis itu kayak aku nggak mood istirahat, itu udah bel istirahat ya, terus aku kayak nggak mood istirahat. Aku minta maaf sama temen aku yang cewek kayak, sumpah bukan aku yang ngumpetin, jujur aku nggak tahu kenapa ada di situ. Terus kayak mungkin dia bete gitu sama aku kan ya, kayak mungkin dia bete kayak, ini orang bohong nggak ya gitu loh kayaknya ya. Terus dia kayak, ya udah nggak apa-apa, ya udah yuk ke kantin katanya. Tapi aku kayak udah bete gitu, aku nggak mau ke kantin. Aku jadi kayak, aku di kelas aku nangis, aku sendirian kan di kelas. Terus tau lah ya, masih bocil yang nangisnya begini di meja, aku nangis. Nggak sih lebay, nggak gitu, pokoknya aku nangis ya. Terus nggak terseduh-seduh sih, lebay banget sih, pokoknya nangis deh, kayak mengeluarkan air mata ya, air mata murni. Ada ketua kelas aku kayak, dia kayak, Yesika, wah nih panggilnya Yesika ya, kayak, Yesika jangan nangis lagi, udah mending istirahat katanya. Terus habis itu tadi yang ngumpetin ini namanya si R yang ngumpetin katanya. Terus aku mulai dari situ kayak, lihat aja lo bakal gue balas, tunggu aja pembalasanku. Tapi kayaknya sampai sekarang aku lupa dia ngebalesnya. Gitu. Sebenarnya sih banyak banget kejadian-kejadian waktu kecil yang kejadian gak jelas. Aku pernah perang buku sama temen aku, jadi kayak buku paket waktu SD. Ini beda lagi, lanjut cerita, ini SD buku paket nih. Terus dan kebetulan aku mau ngasih tahu dulu nih, aku tuh anaknya adalah anak yang sangat cengeng. dulu sekarang mah aku udah nggak pernah nangis lagi, jarang maksudnya. Terus aku adalah anak yang sangat cengeng, suka ngadu, pokoknya aku suka ngadu lah ya. Pas SD aku tuh kayak, kalau nggak salah tuh berawal dari lempar kayak penghapus pensil gitu-gitulah, lempar sama temen aku cowok SD.
Terus habis itu kayak, terus gak tahu siapa yang mulai duluan ya, pokoknya aku digeplak deh punggungnya kan sama ini teman aku pakai buku, kayak buku digulung-gulung gitu, buku paket kan tebel ya, buku paket ya, diketok nih, tek digituin. Terus aku, ih sakit banget, aku balas ke kepalanya kayak tok aku gitu ke kepalanya kan. Terus, wah dibalas lagi ke kepala aku, terus tapi double, kayak bukunya tuh 2 gitu, iya 2 kan, tak digituin ke kepala aku tambahin kan 3, aku gak mau kalah, aku gini tak tambahin lagi. Terus aku ambil semua buku paket temen aku, kumpulin kan, aku lempar gitu. Terus habis itu terakhir dia ngelempar ke aku banyak banget, nggak tahu sih antara banyak sama seimbang ya, aku nggak tahu ya, pokoknya banyak. Terus aku pusing, pokoknya dulu aku lemah itu. Boles, iya pokoknya aku selemah itu dulu. Kayak misalnya nih kena tek kejedot dikit pasti udah merah. Dulu tuh badan aku tuh tipis banget kayaknya, tipis banget, kena panas dikit mukanya langsung merah, mimisan, panas dikit pusing. Wah pokoknya lemah banget deh, cacat banget dulu aku tuh. Terus habis itu yaudah akhirnya aku pusing kan karena digebuk pakai buku paket tebel banget kan, digetok tak gitu. Yaudah akhirnya aku lemes kan, pas belajar lemes di sekolah. Terus aku kayak naruh kepala gitu kan di meja gitu. Terus datang guru aku, kenapa Cika, katanya. Ini Miss, namanya dia Ye. Ini Miss Ye, kenapa tadi dia ini pukul kepala aku pakai buku paket, tebal ke kepala aku. Ye, kenapa kamu ini nih sih Kak? Enggak, tadi dia juga kok mukul kepala aku. Gini. Pokoknya berantem. Ya udah akhirnya kamu minta maaf. Ye, kamu minta maaf. Ya udah, aku juga minta maaf. Nyampe rumah aku ngadu ke mama aku. Aku kayak, Mama, tadi Cika di sekolah pusing. Terus kenapa kamu jajan apa, kata mama aku. Pasti kan mama aku parno kan, pasti mama aku tuh selalu banget menjaga aku supaya jangan jajan yang sembarangan. Terus habis itu kayak, kenapa, kata mama aku. Iya tadi si Ye pukul kepala Cika pakai buku paket, aku bilang gitu. Beneran gini. Iya. Akhirnya mama aku ke sekolah besoknya. Terus mama aku ke si Ye ini kan, kayak, kenapa kok, tapi nggak marah-marah ya, kayak ngomong sama anak kecil, kayak, kenapa kok kamu pukul Jessica pakai buku, kata mamaku. Iya soalnya Jessica juga pukul aku pakai buku. Terus mamaku kayak kirain aku doang yang dipukul gitu kan, ternyata aku juga mau mukul. Terus mamaku kayak kenapa nih anak. Sile cepuh, iya nih parah. Mamaku kecewa. Kocak banget deh. Kenapa sih, astaga. Itu cara cowok deketin cewek, nggak tahu ya, kan masih SD kan nggak mengerti. Cika C-nya cupuh, iya benar. C-nya cupu, C-nya cengeng. C-nya cantik. Nggak, bercanda. Terus sumpah ini aku pernah juga SD. Aku nggak tahu sih pernah cerita atau belum ya. Aku kayaknya kebanyakan cerita ya. Nih makanya aku cerita. SD aku lari-larian sama temen aku, bener-bener aku lari-larian nih. Lari-larian. Ya kayak anak SD aja lari-larian kan. Lari-larian. Akhirnya sama temen aku nih bertiga, cewek cowok. Si cowok ini nabrak kaca dan bukan nabrak kaca, nabrak jendelanya tuh dari kacanya pecah. Itu bener-bener kacanya tuh kena badannya, tapi badannya tuh gak kenapa-napa. Jadi gimana ngejelasin ya. Jadi ini kan kaca nih, jendela nih.
dia lari. Nah si cowok ini tuh jatuhnya bukan begini, bukan nabrak begini, tapi jatuhnya gini. Jadi ini tuh lantai kan, ini lantai nih. Nah mulai kesini tuh licin kan, jadi dia jatuhnya set. Jadi kakinya sepatunya ini yang kena kaca, kena jendela. Pokoknya itulah ya, pokoknya jendelanya dari kaca. Ngangong jendelanya dari kaca. Nah situ pecah. Nah jadi jendelanya tuh bentuknya kayak kaca gitu. Nah yang pecah tuh kacanya 2 kan, yang pecah kacanya 2. Di situ aku kayak nggak mau ikut campur. Padahal aku tuh lari-lari bertiga sama temen aku dan si korban. aku kayak kenapa? Padahal kan karena lari-lari sama aku ya, terus karena habis lari-lari bertiga sama aku, terus aku kayak kenapa? Licin ya? Sumpah, kocak banget, kenapa sih? Ya ampun, aku bandel banget. Aku tuh kayak bukan sewajarnya wanita deh. Si tabel. Padahal tuh itu tuh lari-larian tuh detik-detik, kayak kalau nggak salah tuh main kena-kenaan atau apa ya, pokoknya gitu deh. Terus habis itu jatuh, nabrak, treng gitu kan, pecah kacanya. So namanya dia kan S ya, S kenapa? Terus kayak dalam hati aku, aduh mampus gue, jangan sampai deh gue kena deh, jangan sampai nih anak bawa nama gue nih, jangan sampai, dalam hati aku kan. Terus dia bilang gini, guru-guru tuh pada keluar kan, kayak kenapa kamu, kenapa? Terus habis itu kata si S ini gini, iya miss tadi lari-lari. Untung dia bilang lari-lari, bukan dibilang lari-lari sama Cika sama ini enggak. Dia cuman, iya miss tadi lari-lari. Wah aman. Tapi nggak tahu dia cerita ke mamanya gimana kan, kita nggak tahu. Pokoknya tuh jendela jadinya bolong kan, dibersihin, cet. Selesai. Ya udah, besoknya mamanya datang membawa kaca membenarkan jendela itu. Astaga, kocak banget dah. Terus aku pernah juga, banyak banget. Aku tuh dulu tuh otaknya licik banget. Jadi tuh dulu aku waktu SD kelas 6 itu kan lagi try out ya. Kalau nggak try out, pendalaman materi. Nah di sekolah aku itu gak boleh yang namanya pakai jaket atau hoodie gitu, nggak boleh. Karena apa nggak tahu, pokoknya tuh SD aku tuh SD yang sehat sekali gitu kan, kayak jajanan kantinnya aja sayur gitu kan. Apa ini sayur nih, bukan kaum kami. Udah pokoknya di pakai jaket, pakai hoodie, pakai kardigan atau apa gitu nggak boleh ya, kecuali emang lagi sakit. Selesai, akhirnya kita pendalaman materinya itu adalah pelajaran matematika, yang dimana aku sangat tidak suka matematika, sangat kayak aku benci kamu. Kayak gitu kan. Terus nge-lag, aman kan ya? Terus abis pendalaman materi, kayak guru aku tuh kayak ngasih soal di papan tulis tuh ada 6 ada 6 soal matematika. Aku males banget, otak aku tuh nggak nyampe matematika, jujur deh. Aku ketimbang apa ya, mendingan IPS daripada matematika. Udah tuh tiba-tiba kayak, ini siapa aja yang mau maju gitu kan, siapa yang mau maju, kata misternya. Aku mister, oke. Nah yang baru kejawab tuh kalau nggak salah baru sebagian gitu kan. Jadi teman-teman aku tuh ngambil yang gampang, milih yang gampang.
sisalah yang susah. Oke, nggak ada lagi ya yang mau, biar Mister tunjuk. Oh, dari situ jantung saya dak dik duk, hatiku kayak deg-degan banget kan, kayak deg-degan banget. Mulai detik-detik ambil jaket, bukan jaket, aku pakai hoodie. Mulailah pakai hoodie, pakai hoodie, terus sok lemes. Nah sebenarnya pas si guru aku lagi nulis soal, aku tuh udah memasang ekspresi yang kayak gitu loh, kayak terus sok tangan digini-giniin ke sini kayak gitu. Terus habis itu kayak nulis soal, udah mulai gitu, sisa soal yang susah. Dari situ aku detik-detik memakai hoodie. Yes, betul banget. Detik-detik aku memakai hoodie aku warna pink, masih ingat banget hoodie aku warna pink. Set aku pakai terus aku kayak mulai melemaskan badan, sok melemaskan badan. Terus kayak kita taruh tangan aku di, ya biasa begini kan ya, kayak gitu. Terus dibilang ini nanti nomor ini Yesika, nomor ini nomor ini. So aku kayak udah gitu, ya Mister. Temen aku enggak, aku tuh pertama aku nggak ngomong sama gurunya, aku ngomong sama teman aku kayak aku nggak enak badan deh, aku pusing, aku ngomong gitu kan. Aku lemes banget, terus sosok minum kan ya, sosok kayak abis diajak ngomong minum gitu kan, kayak biar butuh dehidrasi gitu kan, butuh air banget. Ya udah, aku nggak bisa, aku lemes banget, pusing apanya yang pusing ya, kayak sini aku kayak asal nunjuk aja udah kayak ya sini aku pusing banget gitu. Emang iya ini. Terus pas ditanya ayo Yesika maju jawab. Terus akhirnya teman aku yang ngomong gini, Mister, Yesika lagi pusing. Oh lagi pusing katanya. Iya. Pas diginin nggak panas. Kok nggak panas nih anak? Dalam hati kok waduh, gimana ini strategi saya, jangan sampai gagal. Terus habis itu kayak ya udah, kamu kalau nggak enak badan ini apa ya, pokoknya tapi kok nggak panas gitu kata misternya kan, kata guru aku. Ya udah tapi kamu tetap jawab gitu kan, kayak wah gila, udah acting gue tetap jawab. Dan akhirnya aku maju kan ya, aku tetap maju. Terus kayak pas nulis tuh kayak ini berapa sih, oh 2, kayak ini kayak bener-bener sok dilemes-lemesin gitu kan, kayak lemes, sok pokoknya drama banget, bener-bener drama deh seriusan. Akhirnya ada teman aku cowok ngebantuin kayak yaudah Mister aku aja yang jawab gitu kan. Akhirnya dia yang menjawab pertanyaan itu. Saya sangat berterima kasih untuk kamu yang sudah membantu saya, terima kasih. Ditolak mentah-mentah actingnya. Iya. Pas bel pulang ya kayak udah dilepas aja jaketnya, kayak gerah weh. Gerah kan, masa pakai jaket sih orang acting. Penyelamat, iya terima kasih banyak ya, aku lupa siapa ya waktu itu. Ya gitu deh, jago sih. Bener-bener sih Le, iya kan. Apalagi ya masa sekolah aku ya. Bentar ya, udah banyak deh yang aku ceritain. Apa ya, nggak tahu deh, kayaknya ada banyak. Bener-bener masa kecil penuh drama. Iya, kayaknya udah gak ada lagi deh.
kayaknya udah nggak ada deh. Ente, kadang-kadang ente. Apa sih itu, kayak lagi rame deh di TikTok, ente kadang-kadang ente. Kalau gue dulu izin ke toilet, enggak. Karena sekolah aku SD dulu berbasis bahasa Inggris, jadi kayak izin kemana pun harus bahasa Inggris, jadi kayak males. Enggak sih, enggak males sih, kayak udah miss I want to go to toilet, ya udah biasa aja. Tapi kayak ke toilet tuh bukan caranya gitu loh. Karena kalau misalnya ke toilet lama pasti dicurigain, mending pura-pura sakit, seriusan deh. Ya nggak sih, mending pura-pura sakit gak sih? TK ada nggak? Ada dong, masa nggak ada? Aku TK tuh dulu, aku jahat banget sih, kenapa ya? Jadi gini, dulu kan aku TKA itu yang TK yang udah besar itu TKB ya? TK yang udah besar TKB ya? Nah jadi kan aku TKB. Sebenarnya ini nggak boleh sih kayaknya diceritain sih, takut ada yang tersinggung. Cuman ini cerita aja ya, ini ceritaku waktu masa kecil ya. Ya, janji ya, janji. Jadi ini kan ada TK, aku TKB. Aku TKB. Terus aku bersama partner aku yang sangat jahat juga sama kayak aku, sangat bandel ya. Ingat masih TK. Terus ada TKA. TKA berarti junior aku kan. Nah, TKA nih baru masuk. Kayak TKA cewek. Nih si TKA juga cewek, dan temen aku yang sama kayak bandel juga sama kayak aku TKA juga, TKB juga nih. Nah, si TKA ini kayak she have dia punya tompelan. Dia punya tompel di muka kalau nggak salah, aku lupa, pokoknya dia punya tompel. Terus kayak waktu TK aku kayak tompel aku gitu-gituin kan, kayak aku begituin terus deh kalau misalnya ketemu nih. Kalau misalnya ketemu aku, ini jahat banget sih sumpah, ya ampun. Aduh, aku kenapa sih dulu bandel banget. Jahat banget. Aku kayak tompel, mau kemana tompel? Sumpah, astaga, aku minta maaf banget. Sumpah, aku telah menyadari kok kesalahan kebandelan aku dari dulu ya. Sampai kayaknya nih si yang TKA ini tuh kayak udah geram kayaknya ya. Udah geram nih sama aku, sama temen aku nih. Akhirnya pas TK aku nggak langsung pulang ke rumah, karena kan di TK kan banyak banget mainan kan, banyak kayak ya mainan kayak puzzle atau kayak prosotan atau ayunan gitu kan, banyak lah fasilitas permainan di TK. Akhirnya aku nggak pulang, si TKA ini pulang. Terus kayak selama pas dia pengen pulang pun kayak aku masih ngeledekin dia sama teman aku, masih ngeledekin kan, ya tompel ya, aku gituin kan. Ya dia mungkin sakit hati ya nggak mungkin nggak sakit hati weh, ya ampun jahat banget sumpah. Aduh Jessica, ya Tuhan ampunilah dosaku. Terus tiba-tiba kayak mamanya itu datang ke TK. Jadi tuh TK aku tuh kayak di perumahan aku gitu kan, jadi kan pasti kan deket banget nih rumahnya dia, rumah aku, rumah teman aku, dan TK tuh deket. Mamanya datang kayak si TKA ini nih, ya si yang TKA ini nih, dia sambil nangis kayak denger kan, denger suaranya. Akhirnya kayak yang mana
yang mana yang ngata-ngatain kamu, yang mana, kata mamanya. Habis itu aku kayak ngumpet di itu. BTW sekolah aku tuh udah pada pulang semua, udah pada pulang, kayak sisa beberapa anak doang kan yang masih di mana namanya, di sekolah, masih beberapa anak di sekolah. Terus aku bilang sama teman-teman aku kayak, jangan kasih tahu ya kalau misalnya ada mamanya si ini, jangan kasih tahu ya. Iya, soalnya tuh udah terdengar jelas gitu kan suaranya, yang mana. Udah, akhirnya aku ngumpet di bawah meja guru, aku ngumpet bener-bener berdua, ngumpet di bawah. Jadi kan kayak meja terus ada taplaknya gitu kan, nah taplaknya kita turunin biar kita tuh ketutupan gitu kan, taplaknya kan agak lumayan lebar ya, terus kita tutupin. Terus kayak, ada yang lihat Marta sama Cika nggak gitu, temen aku kan, ada yang lihat ini Cika sama ini nggak, katanya. Enggak tahu deh, aku lupa deh, pokoknya temen aku nggak tahu jawab apa ya. Tiba-tiba tuh dia masuk ke kelasnya, kayak nyari gitu, awas sampai ketemu ya yang bikin nangis anak aku, katanya. Terus aku kayak, gila, masa. Terus aku sama temen aku ini kayak cengeng banget sih, masa ngadu. Akhirnya besok pas sekolah tuh aku nggak lagi yang namanya ngata-ngatain dia, bener-bener enggak ngata-ngatain dia, nggak ngatain tompel, enggak ngatain, tapi kita ngatain, ya cengeng, ada yang cengeng. Astaga, ampun, aku kenapa jahat banget ya dulu ya, bandel banget sih. Kenapa ya? Nih ya, anak-anak mamaku tuh yang bandel aku sama Bang Kevin doang. Kayak Bang Rafli tuh di keluarga yang paling normal gitu. Anak mamaku tuh dari 3 anak ini yang paling normal cuma Bang Rafli, yang dimana dia yang paling pintar, dia nemnya yang paling tinggi dari semuanya, paling jago dalam segala hal. Iya, kalau sama Bang Kevin udah, apalagi Bang Kevin nakal banget, astaga. Gitu, astaga. Terus dia sekarang udah gede kan, terus tompelnya udah nggak ada. Aku bingung kemana. So aku pernah ngomong sama dia kan, sama si temen aku ini, aku kan masih temenan ya sama si Marta sampai sekarang ya. Iyalah, satu gereja, tetanggaan, satu TK, gimana nggak temenan. Terus habis itu aku pas udah gede tuh kayak kadang-kadang tuh suka mikir kayak, dulu kita parah banget ya. Iya weh, parah banget weh, lu sih kayak jadi suka gitu. Terus habis itu kayak, kok sini tompelnya udah nggak ada ya. Jahat banget sih. Terus kayak, iya weh, gue juga kayak baru nyadar dari kapan ya hilangnya ya, parah banget sih. Ya ampun, jahat sekali. Gara-gara lu, Le. Jahat. Peduli. Tapi parah banget sih. Aku dulu kan CD tuh peneguhan iman ya. Nah, peneguhan iman ini aku tuh punya geng, geng yang dimana kalau misalnya mau belajar CD, kalian tahu CD kan ya, kayak belajar untuk peneguhan iman ya, pokoknya gitu. Nah, yang dimana belajar CD tuh setiap hari Minggu jam 12 siang sampai jam, pokoknya 2 jam kalau nggak salah, antara sejam atau 2 jam, tergantung pendeta lah ya, entah mau menjelaskan panjang lebar, pokoknya tergantung pendeta. Dah. Padahal tuh aku CD tuh SMA kelas 1 cuy, tapi jiwa bully aku tuh masih sangat tinggi gitu loh. Kayak akhirnya
aku bersama geng-geng aku geng-geng aku ya Marta, Tessa, ada banyak lagi teman-teman aku tuh. Itu pokoknya kita tuh bersepuluh atau berapa ya, pokoknya teman-teman gereja aku lah ya, itu bersepuluh terus. Kalau misalnya kita duduk tuh bener-bener duduk kayak gimana ya, ibarat kata tuh kayak misalnya nih kita datang telat, jadi tuh tempat duduknya kosongnya tuh nggak 10-10-nya tempat kita, kayak ada yang 02, 03, ada yang berapa gitu kan, kosongnya kan nggak gitu. Terus kita datang tuh rame-rame, kayak geng aku tuh datang rame-rame 10 orang, nggak tau lah berapa orang kan, ya rame-rame, kayak semuanya tuh kayak langsung pada pindah gitu loh, kayak nggak tahu mereka baik atau mereka mungkin benci kita ya, aku nggak tahu, mereka pindah terus menyediakan tempat duduk untuk kami. Kayak pindah, terus akhirnya aku duduknya ya sama teman-teman aku aja lagi gitu. Cuma aku jadi kangen sama teman-teman aku tuh udah pada, ada yang kuliah di luar, ada yang sibuk basketan, ada yang lagi OTW skripsi, ada yang lagi pendidikan, ada yang lagi banyak banget. Tapi nggak apa-apa, keren, teman-teman aku udah pada sukses semua, wede. Terus kayak ada satu nggak usah ceritain deh, tapi nggak apa-apa, aku tuh anaknya cerita banget guys, deh. Kayak waktu ke Sidi ada satu anak cowok tapi tidak laki. Tahu kan, ngerti kan, itu tuh kayak sering aku gangguin gitu loh, kayak aku dan teman-teman aku gangguin gitu, sampai dia akhirnya kayak kalau ketemu kita tuh kayak ya antara takut atau antara benci kita, aku juga nggak tahu. Pokoknya kalau di gereja ketemu kayak jadi yang minggir gitu loh, kayak minggir. Gitu. Kenapa ya aku suka banget gangguin orang ya? Karena gini sih, kayaknya nih ya, aku berpikir karena aku tuh suka digangguin sama abang aku, jadi aku mengganggu orang lain. Bisa gak sih kayak gitu? Bisa lah ya, bisa kayaknya. Tobat cik, iya tobat. Tapi tuh kayak gangguin orang tuh enak banget, parah banget gak sih? Tapi aku udah gak lagi sih sekarang, maksudnya kayak gak jahat banget. Gak yang jahat banget, kayak biasa aja, iseng-iseng tipis. Filosofi yang bisa diterima dengan logika, WDO. Tipis banget kan, Le? Tipis. Banyak deh, apalagi ya. Tapi aku tuh sebenarnya gimana ya? Aku tuh orangnya baik. Kok aku yang menilai diri aku sendiri? Aku tuh orangnya kayak hatinya tuh tersentuh gitu loh, gampang tersentuh. Kayak kalau misalnya lihat orang dikerjain tuh kayak jangan, mending gue yang ngerjain. Bukan, maksudnya kayak kalau misalnya lihat orang diisengin tuh kayak udah tahu, jangan tahu, kayak kasihan. Kadang tuh suka kayak gitu. Tapi tuh kadang tuh kayak suka join dong. Join dong, kadang suka gitu. Enggak sih, bercanda weh. Tapi itu sebenarnya aku orangnya tuh gampang tersentuh lah, seriusan. Kayak misalnya apa ya, pokoknya aku orangnya gampang tersentuh sih. Dan aku orangnya nggak enakan, aku bener-bener gak enakan kalau misalnya ada pokoknya aku gak enakan, nggak bisa nolak orang, sumpah. Itu sih salah saya, menjadi orang yang tidak enakan. Kayak misalnya orang kesini yuk, udah yuk, ini ayo, kayak nggak berani nolak gitu loh, kayak nggak enak, bener-bener nggak enak. Walaupun aku capek gitu, kayak misalnya lagi capek terus teman-teman aku kayak
Cik kesini yuk, ayo gitu kan. Walaupun misalnya aku habis gak apa ya, habis ada kegiatan gitu, kayak gak enakan sama orang, gak enakan banget kalau nolak, bener. Jadi kalau misalnya ada penawaran, ya saya kalau ada penawaran ya saya terima gitu, kayak nggak berani nolak, kayak nggak enak gitu loh, masih belum enak gitu. Salah sih jadi orang nggak enakan tuh, salah, jadinya salah kayak kemarin salah. Maaf banget, aduh maaf banget. Kayak yang kemarin tuh di mana sih namanya, yang di Gor ya, iya itu juga ada. Aduh aku nggak enak karena itu tuh bapak-bapak kayak kakek-kakek udah tua gitu loh, yang udah putih rambutnya, ya udah putih gitu rambutnya, terus kayak begini. Aku kayak sebenarnya nggak enak banget, sumpah. Salah aku sih, ada. Salah, iya memang salah saya. Mas sekarang aku menjadi orang yang enakan. Bede. Menjadi orang yang keenakan. Karena dia tuh kayak udah kakek-kakek, yang kakek-kakek, terus apa ya, kakek-kakek terus rambutnya udah putih gitu. Kakek-kakek rambut udah putih, terus kayak jalan gitu. Jalannya itu kan kayak tribun kan gini-gini ya, gini gitu ya. Pokoknya saya minta maaf. Mulai sekarang saya akan menjadi anak yang enak aja. Widih. Serba salah jadi orang yang gak enakan. Iya sih sebenarnya salah, ada salahnya juga sih jadi orang gak enakan tuh. Salahnya tuh apa ya, mungkin ke pengaruhnya tuh ke diri kita sendiri sih. Kayak misalnya nih kita lagi capek banget, terus kayak diajak temen tuh, kesini yuk gitu, tapi ayo sebenarnya aja habis kegiatan gitu. Real coy, iya, takut dimanfaatin. Jujur li, iya banget. Birthday t-shirtnya gimana? Apanya nih yang gimana nih? Kan sudah aku bilang, aku tuh suka guguk. Tadinya tuh aku berpikir pengen guguk yang lucu gitu kan, yang kayak lucu imut kalau nggak samoyed or Siberian Husky atau Alaskan Malamut, yang gitu loh, yang kayak bulunya tebal kayak lucu. Tapi setelah aku pikir, yang tulisan YSSCTMR-nya itu tuh kayak lebih ke nggak nyambung gitu sih kalau digabungin sama guguk yang imut gitu. Makanya aku kayak memilih herder buat kayak terlihat sangar gitu kan, gitu. Aku tuh suka banget loh. Aku tuh berpikir kayak, karena di keluarga aku yang suka sama guguk aku dan Bang Rafli doang. Sebenarnya papa mamaku sih oke aja pelihara anjing kan, cuman kesalahannya waktu itu adalah dia lepas dari, maksudnya dia tuh keluar rumah. Kayak kalau di rumah dia tuh nggak dirantai gitu kan. Iyalah, ngapain di rumah dirantai kan, kasihan. Masa anjing dirantai-rantai terus, walaupun dia hewan kan nggak boleh begitu, iya kan. Aku nggak bisa diginiin, walaupun dia hewan kan dia nggak boleh digituin, nggak boleh diikat terus. Jadinya dia tuh di rumah tuh
dibuka lah rantainya kan, nggak pakai tali. Terus tiba saatnya, mungkin pintu rumah aku tuh nggak ketutup rapat gitu kan, nggak ketutup rapat, jadinya dia tuh keluar rumah dan dia kawin dengan anjing di perumahan rumahku. Dia kawin, aku nggak tahu dia kawin atau enggak. Maksudnya aku nggak tahu dia kawinnya tuh kapan gitu loh. Yang lihat dia itu, dia kayak orang gitu. Yang lihat anjing aku itu adalah ada tetangga aku ngeliat, itu si anjing aku namanya Golki, itu si Golki kawin katanya. Ah iya, di mana ini? Nah pas aku mau samperin anjing aku tuh udah lepas, udah maksudnya udah selesai udah selesai nih. Udah akhirnya tuh aku bawa ke rumah kayak aku marahin walaupun dia sebenarnya nggak ngerti ya. Aku bilang, kamu jangan keluaran lagi kamu ya, nanti aku bilangin mama kamu kalau keluar gini. Udah kamu sini, aku rantai kan. Tapi tuh anjing aku bukan rantai leher ya, dia rantai dada gitu, tali yang di dada. Jadi kalau misalnya lagi jalan nggak sakit lehernya kan, kasihan ya kan. Karena jadinya tuh aku beli rantai dada, tali yang dada. Tiba-tiba berapa bulan kemudian, loh kok anjing aku kayak lemes gitu kan, kayak apanya yang lepas, apanya ya pokoknya anjing aku tuh kayak kok lemes gitu, kayak kok lemes. Yaudah akhirnya ternyata tuh anjing aku tuh brot. Yaudah akhirnya anjing aku hamil. Udah gede nih, udah makin gede nih anjing aku, udah makin gede. Syukur tuh satu anjing aja tuh aku udah dibolehin loh sama papa mama aku kan. Dan ini dia membawa anak-anaknya yang masih di dalam perutnya. Terus aku kayak ngomong sama abang aku, gimana dong, masalahnya kan kalau misalnya bisa aja sih tetap si Golki sama aku kan, tapi kan anak-anaknya kan masih butuh susu gitu kan, nggak mungkin kayak. Dan papaku tuh bener-bener nggak suka yang anjing banyak gitu. Kalau misalnya mau punya hewan satu aja udah, nggak usah banyak gitu. Tapi gimana, sedangkan kan anaknya nanti kalau misalnya udah keluar butuh susu kan dari mamanya, harus nyusu gitu kan. Isi berapa? 8. Kayak wafer gak tuh? Isi berapa? 8 atau 6 ya, lupa. Terus habis itu yaudah akhirnya abang aku tuh kayak nawarin sama temen gereja. Ada temen gereja kayak dia tuh dog lovers gitu, dan dia di rumahnya itu punya banyak banget anjing gitu kan. Gak banyak banget sih, kayak ada 2 atau 3 anjing gitu, aku lupa. Udah akhirnya selesai dari situ, si anjing aku masih hamidun, hambrot, udah gede tapi hambrot-brotnya ya, kayak udah detik-detik pengen keluar, kayaknya berapa minggu lagi udah keluar tuh. Terus akhirnya dijemput deh sama teman abang aku, si Golki dijemput. Habis dijemput, aku kayak perpisahan itu adalah perpisahan yang sangat sedih. Itu sedih banget, kayak sedih banget. Lu tuh udah gue anggap jadi adik banget gitu loh, kayak jujur waktu aku punya anjing tuh setiap pagi tuh aku lari pagi, bener-bener lari pagi, terus kayak menghabiskan waktu bersama dia. Dulu aku sebelum berangkat sekolah aku peluk dulu, pulang sekolah aku belum mandi masih pakai seragam aku ajak keluar, aku pokoknya kayak makan. Kadang tuh kalau dia males makan bahkan aku suapin, bener-bener aku suapin, kayak oh my god. Bahkan susunya aja, susu bebele tahu kan yang kuning warnanya, susu bayi, susu anak, susunya dia tuh pakai minyak ikan, bayangin guys. Terus aku tuh dulu saya kayak sering bikinin susunya dia, kayak susu, terus habis itu kayak terus ditetes minyak ikan, terus habis itu dia minum. Habis minum kadang aku suka kasih dia cemilan,
kadang suka kasih dog food, atau aku suka kasih wafer tapi yang gak ada rasanya gitu loh. Misalnya aku makan wafer coklat tapi dia wafernya aja gitu, biskuit coklat, nah dia biskuitnya aja, coklatnya jangan. Terus akhirnya perpisahan itu datang, wedih, kayak itu aku sedih banget, kayak sedih banget aku berpisah dengan anjingku gitu kan. Kayak dia tuh bener-bener pendengar yang baik gitu loh, kayak aku tuh kadang suka cerita sama dia kayak, Ulki gini 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 gini, Ulki gini 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 gini, Ulki gini 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 gitu loh, suka cerita. Bahkan dulu kan aku pernah daftar generasi 4, itu tuh aku kan suka pernah nyalain lagu JKT ya, pernah nyalain lagu JKT di TV gitu kan, di ruang tamu. Dia ngeliatin aku sambil joget-joget lagu JKT gitu loh. Kayak dia tuh menjadi saksi buta. Golki, aku harap kamu masih hidup. Tapi nggak tahu sih kayaknya. Tapi kayaknya udah nggak sih. Tapi nggak tahu. Aku nggak tahu sekarang dia di mana. Bener-bener nggak tahu. Nggak tahu, dia tuh ngeliatin aku. Makanya film yang bikin aku nangis banget adalah Hachiko. Itu aku nangis banget, aku bener-bener nangis. Mungkin aku udah nonton Hachiko 2 kali. Aku nonton Hachiko pertama sekali, maksudnya sekali. Nangis banget. Habis itu aku nonton Hachiko 2 kali, masih nangis. Aku rasa aku kalau nonton Hachiko lagi aku masih nangis. Udah akhirnya dia dibawa lah sama temennya abang aku, dibawa, aku kayak dadah, aku peluk. Terus kayak, semoga anak kamu sehat-sehat ya, ini. Ya udah, akhirnya aku beberapa hari dari situ dikasih tahu sama temennya abang aku kayak, anjing lu ini nih melahirkan, katanya. Oh iya, gue boleh lihat gak, katanya. Boleh. Akhirnya aku sama abang aku ke tempat temennya abang aku. Terus kayak ngeliat anaknya tuh kayak masih pinke gitu, masih lucu. Terus habis itu kadang-kadang kalau misalnya aku lagi kangen banget kayak, aku bilang, bang ke ini yuk, mau lihat Golki deh, aku bilang gitu. Terus akhirnya abang aku ngechat, kadang tuh dia kayak nggak ada di rumah gitu kan, gitu. Jadi kayak kadang waktunya suka nggak barengan gitu. Terima kasih ya hari ini ya, cerita-ceritanya panjang banget. Sekarang mau bacain podium. Yang pertama ada Kak Fatma, GWS bule, semangat. Kak W, Kak Aris, Kak Kristal, Kak Ari, Kak Agnes. Cika senyum dong. Terus Kak Pani, Kak Matt, Kak Siti, Kak Il, Kak Morden Bucin, Cika, Kak Kar, Kak Danar, Kak Kintaramot Tauta, Kak Adam Almansyah, Kak Pupu, Kak Nober, Kak Firdaus Andika, Kak Dior, Kak Ayam Puing, Kak Hasbi, Kak Alsagia, Kak Iqbal. Peternak Osi apa nih? Nggak kayak lele Osinya. Terus Kak Jimmy keren, Kak. Wih, ini apa nih bacanya nih? Astagfirullahaladzim, gak ngerti. Makasih ya. Kak Aira ultahnya sama kayak Kak Cika, Kak Kio, Kak Rus, Kak Amira, Kak Sarah Yesika, Kak Indah, Kak Apis, dan terakhir Kak prajuritnya Cika. Thank you. Makasih ya Le, makasih ya Le. Makasih Le sudah mendengarkan aku cerita-cerita pada sore hari ini. Banyak ya ceritanya, mulai dari SD, SMP, teman gereja, anjing aku,
birthday t-shirt semuanya banyak. Terima kasih, jaga kesehatan ya. Thank you. See you video call. See you. Bye Le. Kenapa sih nanti habis dari sini pada mention Le semua? Jaga kesehatan. Okay, thank you. Bye bye. Penutupan dengan senyum. Itu udah senyum. Oke. Dadah, terima kasih.